Halo cuy, good looking in the blue, in the sky, in the throat, in the naondenya. Tinggal. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Ibu Muda Jilid 4 tahun 2016. Film ini di-request oleh saudaranya Stephen William, yaitu dari William Abraham. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan juga seorang wanita. Udah segitu aja lah, cukup. Oke, jangan lupa siapkan kopi dan udud, ambil posisi yang nyaman, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan diperlihatkannya suasana laut yang indah di pagi hari. Lalu ada seorang pria yang sedang memancing. Pria ini bernama Wojin. Siang harinya, Wojin sedang nongkrong di kafe bersama temannya. Temannya ini bernama Taisik. Dan wanita yang bening ini bernama Kang He. Dia adalah pacarnya Wojin. Dan wanita yang sangat seksoi satu ini bernama Minjong. Dia adalah pemilik kafe ini. Asli cuy, entah kenapa kalau di film ada ini cewek, bawaannya semangat jir. Malam harinya, Wojin dan Kang He sedang pacaran sambil menikmati suasana pantai di malam hari. Tapi yang buat saya salut, si Kang He ini setiap pacaran hanya mau saling melakukan cipok-mencipok saja. Dan tidak ingin melakukan ritual kuda lumping. Sedangkan si Wojin setiap pacaran selalu ingin melakukan ritual. Mereka pun sering bertengkar gara-gara hal itu, tapi bisa baikan lagi. Saat Wojin pulang ke rumah, dia mendengar suara orang yang sedang mandi. Karena penasaran, dia pun mengintipnya. Dan dia melihat teman ibunya yang sedang mandi. Teman ibunya ini bernama Soji. Dan dia ini terlihat sering galau. Entah apa yang membuat dia galau, saya juga tidak tahu cuy. Mungkin kalian bisa tanyakan ke tukang cilok langganan kalian. Mereka berdua pun lalu mengobrol dengan santuy. Tapi di sini, si Wojin terus saja melihat ke arah analog bilik Soji. Karena terbawa suasana, ditambah lagi udara malam yang sangat dingin, mereka pun masuk ke dalam dan langsung melakukan ritual penggeprekan. Tapi jadahnya, itu semua hanyalah mimpi saja. Di tempat lain, terlihat Kang He yang sedang makan bersama ayahnya. Dan ternyata ayahnya ini pacaran dengan ibunya si Wojin. Tapi anak mereka tidak tahu akan hal itu. Sedangkan si Taisik sedang asik menonton film Pemersatu Bangsa. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh si Wojin yang melihatnya dari jendela. Singkat cerita, terlihat Wojin yang sedang menikmati suasana pantai. Tidak lama, Minjong datang, dan dia mengajak Wojin untuk jalan-jalan. Ternyata, si Minjong ini punya perasaan yang edan pada si Wojin. Bisa terlihat saat dia menuliskan kata cinta di tangannya si Wojin. Tapi Wojin tidak menjawabnya. Dia pun lalu pulang ke rumahnya menaiki sepeda kesayangannya. Tapi saat di jalan, dia malah mendengar suara Pemersatu Bangsa. Karena penasaran, dia pun mendekati sumber suara itu. Saat melihatnya, dia langsung olohok kaget. Karena ternyata itu adalah suara ibunya yang sedang melakukan ritual pemancingan dengan ayahnya Kang He. Hal itu pun membuat si Wojin langsung marah dan kecewa. Saking marahnya, si Wojin langsung pergi ke rumah Kang He untuk memperkoasnya sebagai balas dendam. Di tengah perjalanan, si Wojin tiba-tiba berhenti. Karena dia sadar bahwa tindakannya itu salah.
Hal itu pun membuat Kang He langsung marah dan akhirnya memutuskan si Wojin. Malam harinya, lagi-lagi si Wojin ini malah bermimpi sedang melakukan ritual penggoyangan kasur dengan Soji. Dia pun langsung terbangun dari mimpi yang indah itu dengan celana yang basah. Sore harinya, Wojin dan Tae-sik sedang jalan-jalan dengan hati yang gembira. Lalu Tae-sik melihat seorang wanita yang sedang sendiri. Saat dihampiri, ternyata itu adalah Soji. Tae-sik pun mengajak Soji ke rumahnya. Saat di rumah, mereka langsung mabok bareng sampai malam hari. Sedangkan di luar, terlihat Minjong yang datang untuk mengantarkan martabak pesanan Tae-sik. Tapi saat di dalam, Minjong terlihat kaget karena ternyata ada seorang wanita yang sedang bersama mereka. Dia pun langsung pamit untuk pulang. Tapi si Wojin tiba-tiba saja marah pada Tae-sik karena dia tidak bilang kalau memesan martabak pada Minjong. Minjong lalu pulang dengan perasaan yang sedih karena tadinya dia berharap bisa menikmati malam ini bersama Wojin. Tapi di tengah perjalanan dia langsung teringat saat dirinya bilang cinta pada Wojin. Dia pun memutuskan kembali lagi untuk meminta jawaban dari Wojin. Saat sampai, Minjong melihat Tae-sik yang sudah tertidur dengan keadaan mabok. Tiba-tiba, dia mendengar suara pemersatu bangsa dari lantai atas. Saat naik ke atas, dia melihat Wojin yang sedang melakukan ritual Asoy Geboy. Tapi tiba-tiba Minjong langsung kaget karena ternyata dari tadi si Tae-sik melihat surabi miliknya yang masih terbungkus. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual penggeprekan. Siang harinya, Ibu Wojin datang ke rumah Tae-sik untuk mencari Wojin. Tapi Wojin tidak ada di rumah. Tiba-tiba saja, Ibu Wojin merasa pusing. Tae-sik lalu menyuruhnya untuk tidur di kursi. Tapi kampretnya, si Tae-sik yang tidak tahan melihat analog Ibu Wojin, langsung saja merogohnya. Dan pada akhirnya, mereka pun langsung melakukan ritual penggoyangan kursi. Singkat cerita, terlihat Wojin yang sedang bersama Minjong. Di sini Wojin bilang bahwa dirinya juga cinta pada Minjong. Mereka pun langsung adu jigong dan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan ritual penggeprekan. Besok harinya, Wojin bilang pada ibunya kalau dirinya merestui hubungan ibunya dengan ayah Kang He. Ibunya pun terlihat sangat terharu sekaligus senang mendengarnya. Malam harinya, terlihat ayah Kang He dan ibu Wojin yang sudah resmi pacaran tanpa ada halangan lagi. Sedangkan Kang He dan si Tae-sik pun sudah resmi pacaran. Dan besok paginya, mereka semua mengantar kepergian Wojin yang akan melanjutkan kuliahnya lagi. Dan film pun mamat. Ending yang sangat memancingkan. Hikmah dari film ini, naonnya? Bebaslah kuma kalian we. Oke, kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk subrek, like, dan share. Terima kasih. Ciao.